Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Rasulillah, teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan hibah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Faslun ay hada faslun fi ahkamil hibah, di dalam hukum-hukum hibah. Wahia adapun hibah lugatan secara bahasa ma'khudatun ialah diambil min hubu birrih, dari kata hubu birrih, artinya hembusan angin. Kenapa dia hibah secara bahasa disebut hembusan angin? Seakan-akan hibah ini perbuatan baik yang tidak mengharapkan imbalan. Jadi seakan-akan seperti hembusan angin. Hibah bukan jual beli, bukannya sewa dan lainnya. Hibah ini pemberian yang tidak ada embel-embel, seakan-akan seperti hembusan angin. Wayajuju dan boleh. Wayajuju dan boleh. Antakuna, apa hendaknya ada. Apa hibah. Min habba, dari lapad habba. Min naumihi, artinya habba terbangun, min naumihi, terbangun siapa siman, min naumihi, dari tidurnya siman. Ida istaiqodo, apabila terbangun siapa siman. Faka'anna, maka seakan-akan. Fa'ilaha, apa pelakunya hibah, istaiqodo, ialah bangun siapa siman lil ihsan, untuk berbuat kebaikan. Jadi ada lagi pengertian lain dari secara bahasa ini, seperti orang tersebut bangun dari tidurnya, seakan-akan apabila ia tidur, ia terbangun seakan-akan orang yang berbuat hibah tersebut bangun dari untuk berbuat kebaikan, seperti itu. Wahia, dan adapun hibah fi syar'i, di dalam syara, tamlikun ialah memberikan kepemilikan, munajjazun yang secara langsung, mutlakun yang secara mutlak, artinya apa? Tidak dibatasi dengan waktu. Fi ainin, di dalam suatu benda, halal hayati, pada keadaan masa hidup, bila iwadin, tanpa ada ganti. Walau minal a'la, walaupun dari atas. Jadi hibah secara syara adalah pemindahan atau memberikan kepemilikan yang langsung secara mutlak di dalam benda pada masa hidup. Jadi ketika si A punya mobil, diberikan langsung kepada si B mobil tersebut secara mutlak tanpa dibatasi dengan waktu dan pada masa hidupnya. Lain halnya ketika mati, maka ini disebut dengan wasiat. Kemudian wa kharaja, dan terkecuali bil munajjazi, dengan lapat langsung. Bil munajjaz ini kan langsung, artinya langsung. Al wasiyatu, apa wasiat. Jadi hibah itu harus langsung, kecuali dengan lapat langsung di sini adalah wasiat. Kalau wasiat pemberiannya setelah orangnya meninggal. Nah, seperti itu. Dan terkecuali dari lapat mutlak. At-tamliku ialah memberikan, at-tamliku al-muaqqatu maksudnya pemberian yang dibatasi dengan waktu. Jadi hibah ini tanpa dibatasi dengan waktu. Jika dibatasi dengan waktu, yaitu namanya bisa disebut dengan i'arah atau pinjaman. Ketika si A memberikan barang kepada si B selama 1 tahun, itu kan dibatasi dengan waktu. Ya bisa jadi pinjaman, ketika sudah habis waktunya dibalikin lagi. Pinjaman. Hibah ini pemberian cuma-cuma, tanpa ada embel-embel apapun, tanpa mengharapkan balas jasa dari orang lain. Wa kharaja bil aini, dan terkecuali dengan lapat ain, hibatul manafi, apa pemberian manfaat. Nah, jadi pemberian manfaat ini
tidak disebut dengan hibah. Jadi hibah tidak boleh pemberian manfaat. Hibah itu harus pemberian benda, mobil, motor, tanah, gedung, dan sebagainya. Jadi harus benda. Wa kharaja bihalil hayati, dan terkecuali dengan lafaz halal hayah. Al wasiyatu adalah lafaz wasiat. Nah, kalau masa hidup memang disebut dengan hibah. Si A memberikan sebuah mobil kepada si B, hibah. Jadi hibah ini bisa juga dikatakan dengan sedekah, bisa juga dikatakan dengan hadiah. Ketika seseorang memberikan kepada orang fakir miskin, itu disebut dengan sedekah. Maka ini hibah juga. Ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang kaya, maka ini disebut dengan hadiah. Jadi hadiah dan sedekah itu bisa disebut dengan hibah. Tapi hibah belum tentu hadiah dan sedekah, seperti itu. Jadi kalau orang sudah mati maka disebut dengan wasiat. Wala tasihu, dan tidak sah al-hibatu apa hibah illa bi ijabin wa qabulin, kecuali dengan ijab dan qabul. Labjon secara lafaz. Tidak sah hibah tersebut tanpa ijab dan qabul secara lafaz. Ya, seperti si A mau menghibahkan kepada si B sebuah tanah. Hai B, saya hibahkan tanah ini kepadamu. Nah, ini seperti ini lafadznya. Atau saya bisa juga lafadz dengan lafadz hadiah, lafadz sedekah, ya terserah. Nah, karena hibah ini umum. Nah, saya katakan sedekah dan hadiah ini dikatakan termasuk hibah. Tapi hibah belum tentu sedekah ataupun hadiah. Nah, seperti itu. Wa dzakara, dan menyebutkan al-musannifu siapa musannif dobitol mauhubi pada batasannya mauhub, yang diberi yang maksudnya yang dihibahi. Artinya barang yang diberikan. Fi qaulihi, di dalam perkataan musannif, wa kullu ma, dan adapun tiap-tiap ma sesuatu jaza yang boleh bai'uhu apa menjualnya emak, jazat maka boleh, hibatuhu apa menghibahkannya emak. Jadi semua perkara yang dapat dijual maka boleh dihibahkan. Wama, dan adapun perkara la yajuzu yang tidak boleh bai'uhu apa menjualnya emak, kamajhulin seperti sesuatu yang tidak jelas. Wala tajuzu maka tidak, dan la tajuzu tidak boleh, maka tidak boleh hibatuhu apa menghibahkannya ma illa kecuali habbatai hintotin. Ini 2 biji gandum. Wanah wahuma, dan semisal keduanya. Jadi perkara yang boleh dijual belikan seperti yang tidak diketahui, maka tidak boleh dihibahkan kecuali 2 biji gandum. Tanaman khusus ini 2 biji gandum, artinya keterangan khusus kecuali 2 biji gandum dan semisalnya. Artinya pohon yang belum ketahuan buahnya itu tidak boleh dijual, tapi boleh dihibahkan seperti itu. Fala yajuzu, dan tidak boleh bai'uhuma apa menjual keduanya, watajuzu, dan boleh hibatu huma apa menghibahkan ke keduanya. Kemudian watum laku, dan dimiliki apa hibah. Wala taljamu alhibatu, dan tidak lazim, tidak wajib alhibatu apa hibah illa bil qabdi, kecuali setelah diterima. Biidnil wahib, dengan izinnya si wahib, orang yang memberi hibah. Jadi hibah tidak bisa dimiliki. Watum laku ini hibah tidak bisa dimiliki dan belum dihukumi menetap kecuali barangnya telah diterima dengan si pemberi. Maksudnya ketika si A memberikan mobil baru hanya bicara saja kepada si B, si A memberikan mobil kepada si B,
Hai B, saya telepon nih, mereka teleponan. Hai B, saya memberikan mobil kepadamu. Namun mobilnya belum diterima si B, maka ini belum jadi milik. Artinya boleh saja si A menarik kembali, tidak jadi memberi. Nah, seperti itu. Walatal jamu tidak wajib, tidak lazim apa hibah ila bil qabdi setelah diterima. Biidnil wahib, dengan izinnya si wahib, orang yang memberi hibah. Kemudian falau mata, apabila meninggal, al-mahubulah siapa orang yang diberi hibah, awil wahib atau orang yang menghibahkan, qabla qabdil hibati sebelum menerima hibah, lam tangfasih maka tidak batal al hibatu apa hibah, wakoma dan menempati maksudnya warisuhu siapa ahli warisnya man, makomahu pada tempatnya man tersebut. Nah, jadi penjelasan ini, kalau seandainya mati orang yang diberikan hibah dan orang yang menghibahkan sebelum menerima barangnya, kemudian sebelum menerima barang hibah tersebut, maka tidak batal apa hibah, dan menempati pewarisnya yang mewarisi itu menempati pada tempatnya wahib dan mauhub, pada tempatnya orang yang menghibah atau orang yang diberi. Pil gobdi wal ikbadi, di dalam menerima dan memberi, di dalam menerima dan memberi. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi pil gobdi wal ikbadi, di dalam menerima dan menyerahkan. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.